Angin. Betul, arah mata angin. Siapa yang sudah hafal arah mata angin? Ada yang sudah hafal? Ada lagunya loh, bisa Ada lagunya. dinyanyikan. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Itu versinya Bu Fida. Itu versi Bu Fida. Kalau versi Bu Ica gini. Barat, barat, laut, Beda kan? utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, boleh teman-teman, boleh pakai versi Bu Fida atau Bu Ica. Coba bareng-bareng ya. Mau versi siapa? Versi Boy. Versi siapa? Ica. Ada Versi Bu Ica aja. Dari barat ya. Yang ini barat laut ya. 1, 2, 3. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, ini yang kayak gini nih. Ini pokok-pokoknya ya yang Bu Ica tulis ya di sini. Yang Bu Ica share. Di sini B. B itu tandanya itu tanda barat. Barat. Itu utara. T itu timur. S itu selatan. Nah, di antara barat dan utara itu ada barat laut, tapi di sini tidak dicantumkan ya sama Bu Ica ya. Kemudian di antara utara dengan timur apa coba? Timur, laut. Kemudian di sisi timur, antara timur dan selatan ada tenggara. Kemudian di antara barat dan selatan ada barat daya. Nanti teman-teman bisa melihat lagi video Bu Tiara ya. Nah, Bu Ica pengen tanya sekarang nih. Cara membaca denah kayak gimana ya? Nah, di sini misalkan rumah Bayu. Bu Ica mau tanya. Sebelah timur rumah Bayu ada rumah siapa? Lihat. Ininya. Aditya. Pos. Ada apa coba? Rumah siapa? Di sebelah timur rumah Bayu ada rumah Aditya. Oke, betul. Kenapa rumah Aditya? Karena lihat di sini arah mata anginnya. Sebelah timur itu menghadap ke, kalau dari Bu Ica ini ya, berarti kanan ya. Ini Bu Ica nggak tahu mirror apa enggak ya. Saya dari sini ya, berarti dia berada di timur. Di sebelah timur rumah Bayu berarti ada rumah Aditya. Kalau di sebelah barat rumah Bayu ada apa? Kantor pos. Kantor pos. Ada kantor pos. Nah, kalau di sebelah selatan rumah Bayu ada apa? Rumah Jesi. Nah, kalau rumah Jesi ini lurus apa agak miring? Agak miring ya kalau rumah Jesi ya. Nah, yang betul yang sejajar. Sebelah selatan ada pasar. Betul. Nah, sekarang satu lagi. Bu Ica mau tanya ke Aimar. Aimar, di sebelah selatan rumah Jesi ada rumah siapa? Selatan. Halo. Selatan rumah Jesi. Mana Jesi? Nih, ini Jesi nih. Ada rumah siapa? Rumah Nina. Ada rumah Nina, betul, good job. Dava, Bu Ica mau tanya Dava. Dava, di sebelah baratnya rumah Jesi ada apa? Di sebelah barat rumah Jesi ada apa, Dava? Pasar. Pasar, betul. Raisa, Bu Ica mau tanya Raisa. Taman bermain. Di sebelah utaranya taman bermain ada apa, Raisa? Sekolah. Mana sekolah? Nah, yang tegak lurus di atas taman bermain ada apa nih? Rumah. Rumah siapa namanya? Kelihatan nggak, Kak? Pak. Makafa. Betul, rumah Kava, good job. Karanka. Karanka. Di sebelah selatan taman bermain. Ada apa nih? Gambar apa nih yang Bu Ica lingkarin nih? Ada apa, Karanka? Belanjaan.
perbelanjaan. Bukan. Di bawahnya. Betul, rumah Rizky sama apa? Ada apa nih? Ada toko apa? Toko roti. Good job, Karanka. Oke, good job. Oke, teman-teman sampai sini paham? Oke, paham ya. Kita langsung ke materi berikutnya ya. Jalan Raja Wali. Jalan Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang hiasan dekoratif. Ada yang tahu nggak? Teman-teman masih ingat nggak hiasan dekoratif itu apa waktu semester 1? Lupa. Lupa. Oke, motif dekoratif ada apa aja? Siapa yang ingat? Ada motif hewan. Hewan, terus tumbuhan, terus Batik. iya betul. Oke, ada motif Batik. batik. Oke, sekarang kita mempelajari materi selanjutnya ya, lanjutan dari semester 1 nih. Nah, kreasi garis pada karya dekoratif ada apa aja ya? Nah, garis itu apa sih? Nah, unsur garis merupakan salah satu unsur utama dalam karya dekoratif. Jadi yang paling utama itu garis ya. Nah, ada beberapa contoh kreasi garis yang digunakan dalam karya dekoratif. Misalnya ada apa aja? Di sini ada 4 ya yang bisa jelasin ya. Yang pertama, garis horizontal. Ada yang tahu nggak garis horizontal kayak gimana? Enggak. Horizontal. Ya, garis horizontal tuh kayak gini, yang tegak lurus. Oh, tahu. Ini horizontal, nanti ada gambarnya. Enggak tahu. Yang kedua, garis lengkung kayak gimana? Kangkung. Nih, kayak gini. Ini lengkung ya. Kemudian, garis zigzag. Nah, tahu ini Mas. Ini ya. Bisa gini zigzagnya. Bisa Z. Ya, bisa. Ya, Z, tapi yang berulang ya. Iya. Kemudian, nah, yang keempat garis gelombang. Garis gelombang kayak gini. Ini contoh-contoh gambar garisnya ya. Nih, horizontal kayak gini. Melengkung, zigzag seperti ini, boleh berdiri ya. Garis gelombang seperti ini nih. Kayak gelombang air laut. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham? Paham ya macam-macam garis? Oke, teman. Berdasarkan ukuran panjang dan ketebalannya. Nah, tadi yang ini, yang gambar Bu Ica. Nih, ini ketebalannya berbeda ya, teman-teman ya. Yang ini tebal. Nah, kalau yang garis gelombang ini tipis ya, ketebalannya ya. Jadi tidak sama. Teman-teman bisa mengaturnya jika ketika mau menggambar atau membuat suatu karya. Nah, garis-garis tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk dan pola. Setiap pola garis dapat menggunakan warna yang berbeda untuk menambah keindahan. Susunan pola garis berwarna dikombinasikan dengan pola bidang yang akan menjadi pola hiasan yang indah. Pola bidang itu misalkan teman-teman bisa menggambar segitiga, itu namanya pola bidang. Sudah ada bentuknya. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan. Fungsi garis apa sih? Nah, fungsinya yaitu sebagai salah satu alat bantu untuk menggunting. Selain menggunting juga, garis juga bisa digunakan untuk membantu melipat agar hasilnya menjadi rapi. Nah, kalau teman-teman mau melipat kertas biar simetris, biar rapi kayak gimana ya, teman-teman boleh menggambarkannya menggunakan garis supaya gambarnya rapi. Nah, kalau nggak digaris kan bisa berantakan ya, bisa tidak rapi hasilnya. Nah, contoh kreasi garis pada karya dekoratif apa aja ya? Nah, misalkan nih, ini pola gambar rumah teman-teman. Nah, di sini ada berbagai macam garis ya, lihat. Ada garis horizontal, kemudian ada garis yang ini melengkung. Ada 2 garis ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini memudahkan teman-teman ketika untuk melipat dan menggunting. Nah, hasilnya gimana? Nah, hasilnya akan berubah seperti ini. Jika teman-teman sudah menggunting, melipat, melem, hasilnya bisa menjadi nomor 1, bisa jadi nomor 2. Nah, ketika teman-teman sudah melipat, sudah dilem, teman-teman juga bisa menambahkan hiasan dekoratifnya seperti ini nih. Atapnya dibuat garis lengkung.
atau bergelombang juga boleh. Kalau yang ini hiasannya yaitu garis horizontal, teman-teman boleh juga. Bebas ya, sesuaikan dengan kreasi teman-teman, kreativitas teman-teman. Boleh yang mana aja. Sampai sini paham? Paham. Paham Oke, ya. lanjut ya. Nah, yang kedua, kalau teman-teman mau buat kupu-kupu nih, teman-teman boleh menggambarkan polanya dulu seperti ini. Ini kan masih polos kan, belum dihias kan. Pakai berbagai macam bentuk garis ya. Nah, nanti hasilnya jika sudah dihias, sudah diberi hiasan dekoratif, hasilnya seperti ini. Diberi warna, diberikan hiasan, garis lengkung, garis horizontal, bebas sesuai dengan kreativitas teman-teman. Nah, ketika ditambahkan warna, lebih bagus yang mana? Yang polos atau yang sudah dihias? Iya. Yang dihias lebih menarik ya, dibandingkan dengan yang polos. Nah, sekarang masuk ke teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, kalau teknik potong, siapa yang masih ingat menggunakan alatnya berupa apa? Cutter, gunting. Oke, hebat. Masih ingat. Kalau lipat, melipat menggunakan apa? Tangan. Oke, kalau sambung? Lem. Double tip, solatif. Terus apa lagi? Benang jahit, benang. Oke, good job. Masih ingat ya? Keren. Nah, sekarang karya seni 3 dimensi itu apa sih, Bu Ica? Nah, ini akan disesuaikan dengan proyek teman-teman ya. Bu Ica jelaskan materi ini disesuaikan dengan proyek teman-teman. Nah, karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi. 3 sisi itu maksudnya apa? Ada panjangnya, ada lebar, dan ada tinggi. Selain itu, karya seni 3 dimensi juga memiliki volume. Volume itu ruang ya. Dia menempati ruang dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Seperti yang tadi Bu Ica contohkan ya di depan ya, gambar rumah itu karya seni 3 dimensi. Kalau yang kupu-kupu itu bukan 3 dimensi ya, tapi 2 dimensi. Miniatur 3 dimensi. Ya, betul. Nah, contohnya ini nih, karya seni 3 dimensi nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Gambar apa? Boneka apa? Boneka jari. Betul, boneka jari. Kemudian ini, gambar Rumah. ini juga gambar rumah ya. Gambar rumahnya bermacam-macam ya. Nah, ini juga gambar rumah. Nah, gambar rumahnya berbeda-beda ya, teman-teman ya. Teman-teman nanti ketika membuat maket, boleh bebas. Boleh yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Yang penting bisa diberdirikan. Ya. Bu, Apa? itu ada gambar 3 dimensi. Ya, ini 3 dimensi, ini 3 dimensi. Yang ini 3 dimensi bukan? Yang bawah. Bukan. Ini 2 ini 2 dimensi. Nah, kalau teman-teman menambahkan buat apa? Buat berdirinya, itu nggak apa-apa kalau buat di market ya. Cari yang paling mudah ya dan yang paling simpel ya. Yang tidak memberatkan teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, di sini yang Bu Ica tempel di screen. Di sini ada berbagai macam bentuk rumah dan ada pohonnya ya. Nah, ini menggunakan teknik apa coba teman-teman? Teknik apa aja yang digunakan ketika membuat rumah atau pohon? Pakai teknik potong nggak? Oh, teknik potong, terus lipat, terus sambung. Betul. Betul ya, menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung. Ketiga-tiganya ini digunakan ya. Memotong menggunakan gunting. Dari pola digunting, kemudian dilipat, pakai teknik lipat, kemudian disambung, ditempel menggunakan lem. Jadi menggunakan 3 teknik. Kemudian kalau yang ini, kalau boneka jari pakai apa tekniknya? Teknik apa aja? Sambung. Oke, sambung dengan benang jahit, apalagi? Lalu Ada lagi nggak selain teknik sambung?
Lalu melipat. Teknik potong, betul. Melipat ada nggak di sini? Nggak ada ya. Jadi hanya ada 2 teknik di sini. Nah, dinamakan itu teknik aplikasi, yaitu teknik dengan cara menempel kemudian menjahit. Nah, teknik menjahit ini yang digunakan adalah menggunakan tusuk veston. Kalau tahun kemarin, kelas 3 tahun kemarin, teman-teman menjahit di sekolah menggunakan tusuk veston. Kakak-kakak kelas kalian juga pernah belajar menjahit menggunakan tusuk veston. Kalau teman-teman sekarang boleh belajar di rumah bersama ayah bunda tusuk veston itu kayak gimana sih? Nanti Bu Ica jelaskan caranya ya. Kalau mau mencoba di rumah silahkan diperbolehkan. Nah, teknik menjahit tusuk veston itu kayak gimana? Seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau mau mencoba. Yang pertama, ingat pola jahitan tusuk veston yang akan dibuat nih, seperti ini. Kedua, masukkan benang yang sudah dipilin ke dalam lubang jarum dan ikat simpul mati di ujung benang. Siapa yang sudah bisa memasukkan benang ke dalam jarum? Iya. Hebat. Soalnya lubangnya kecil sekali, teman-teman. Jadi harus hati-hati. Yang ketiga, tempelkan 2 potong kain flanel dan tusuklah kain dengan jarum hingga menembus 2 potong kain. Berhati-hatilah saat memulai menjahit. Gitu ya. Jadi dimasukin. Bayangin dulu aja ya, kalau mencoba boleh. Kemudian buat simpul seperti yang dicontohkan pada gambar. Kayak gini nih, buat lengkungan. Kemudian tentukan bagian kain yang akan ditusuk selanjutnya. Masukkan jarum ke ujung melalui bagian tersebut. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya itu seperti huruf U. Tariklah benang lalu lingkaran yang baru terbentuk. Lanjutkan dengan jahitan berikutnya sesuai arah jahitan yang telah ditentukan nih. Ini namanya tusuk veston nih, bentuknya seperti U. Ketika jahitan mencapai sudut kain, tusuklah jarum dengan diagonal ke arah bawah. Tariklah benang melalui lingkaran seperti tusuk veston biasa. Ini harus memerlukan ketelitian, teman-teman, kalau mau belajar menjahit ya. Kalau mau rapi, itu harus sabar sekali ketika menjahit. Kalau misalkan terburu-buru, nanti hasilnya pun tidak rapi. Nah, nanti hasilnya seperti ini nih. Ini diulangi berkali-kali. Yang mau mencoba silahkan ya. Kalau di rumahnya, Bu, aku punya benang, aku punya jarum, punya kain perca, boleh dicoba. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang pembuatan maket. Ada yang tahu nggak maket itu apa? Enggak. Nggak tahu. Belum pernah lihat maket? Kalau teman-teman ke mall pernah lihat nggak? Enggak. Miniatur yang kecil, gedung-gedungnya kecil. Pernah? Ada yang pernah, ada yang belum. Oke. Apartemen. Ya, apartemen bisa. Di situ juga suka ada. Kalau teman-teman ke pemasaran, pemasaran yang buat ini ya, beli apartemen itu suka ada maketnya. Nah, maket itu apa sih? Nah, maket adalah model atau miniatur dari suatu benda atau suatu wilayah. Jadi kayak tiruan gitu, teman-teman. Jadi bentuknya itu mini, kecil. Maket dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Maket biasanya terdiri dari alas, bangunan, dan atap. Nah, biasanya maket terbuat dari karton yang tebal ya. Kenapa karton tebal? Supaya tidak mudah rusak, biar kokoh. Bangunan yang dibentuk dapat berupa bangunan ataupun seperti rumah-rumah, sekolah, atau gedung-gedung kantor ya. Sebelum dibentuk, pola bangunan sebaiknya diwarnai terlebih dahulu. Jadi teman-teman kalau mau buat rumah nih, buat maketnya, teman-teman jangan udah jadi bentuknya rumah baru diwarnai. Kalau bisa, ketika teman-teman misalkan, aku mau gambar sendiri, silahkan. Bu, aku mau print dari internet, boleh ya, print pola dari internet, kemudian teman-teman bentuk, boleh. Nah, sebelum dibentuk, teman-teman warnai dulu, supaya gampang mewarnainya. Kalau teman-teman langsung bentuk, kemudian diwarnai, nanti itu agak susah. Jadi nanti warnanya tidak merata. Jadi sebaiknya ketika sudah membuat pola, diwarnai dulu polanya, baru dibentuk. Nah, hal ini bisa memudahkan proses menghias saat seluruh bagian maket sudah terpasang. Boleh misalkan, Bu, aku atap rumahnya nanti mau aku buat ini, hiasan dekoratifnya bentuknya lengkung. Boleh, silahkan. Mau horizontal, boleh. Mau garis gelombang, boleh. Mau zigzag, boleh. Dipersilahkan ya, bebas. Supaya menarik membuat maketnya. Nah, maket dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah benda atau wilayah.
Jika digunakan untuk menggambarkan sebuah wilayah, maket juga dapat berfungsi sebagai denah. Jadi maket itu sama ya seperti denah ya. Bedanya kalau denah itu 2 dimensi, kalau maket itu 3 dimensi atau bisa jadi 4 dimensi ya. Maket yang menggambarkan wilayah biasanya terdiri dari beberapa bangunan. Teman-teman tahu nggak proyek PBL 3 kita membuat maket apa? Enggak. Maket. Membuat maket. Udah baca belum modulnya? Studi Belum. kasusnya? Belum. Teman-teman udah pekan keempat loh sekarang. Harus dikerjakan juga ya, tahap per tahapnya ya, supaya teman-teman tahu, oh sekarang udah pekan keempat nih, aku harus ngapain, aku harus melakukan apa. Dilihat lagi ya modulnya ya. Aku udah bikin rumahnya, Bu. Wah hebat, tuh udah mulai ada yang buat rumahnya. Jadi nanti kalau ditempel. Oke, bagus, good job. Jangan lupa buat ininya ya, alasnya ya, jalanannya ya. Nanti dibaca lagi modulnya. Oke, sampai sini paham nggak? Tahu gambar nggak maket itu apa? Masih ada yang bingung? Maket adalah miniatur. Ya, maket itu miniatur. Contohnya kayak gimana sih, Bu? Maket itu? Di sini Bu Ica contohkan nih maket tuh kayak gimana. Nah, ini contoh maket. Teman-teman akan membuat proyek maket seperti ini ya. Tapi teman-teman silahkan tentukan mau, misalkan Bu, aku mau buat maketnya itu mau tempat wisata. Tempat wisata. Kalau enggak, Bu, aku mau ini mau daerah Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, boleh silahkan. Tapi yang penting ada denah jalannya ya, teman-teman ya. Seperti ini nih. Ada denah jalannya, ada rumah, ada pohon. Misalkan ada, kalau bisa membuat rambu-rambu lalu lintas boleh. Kemudian nanti ditulis ini jalan apa. Bentuknya seperti ini ya, kurang lebih ya. Bebas kreasi teman-teman ya. Pokoknya misalkan dari jalanan menuju tempat wisata yang teman-teman pernah kunjungi itu juga boleh ya. Malika itu pengennya itu Bu, ke Taman safari boleh kah? taman safari. Boleh. Boleh, mau taman safari boleh. Nah, ini contoh yang kedua nih. Nih, ini rumahnya. Yang tadi kan rumahnya hanya 2 dimensi ya, bentuk rumahnya ya. Iya. Nah, ini bentuknya yang 3 dimensi atau 4 dimensi ya. Wow. Seperti ini. Makanya dicicil dari sekarang buat rumahnya. Kalau yang ini hasil printan. Teman-teman kalau bisa buatnya sendiri ya. Hasil karya sendiri, jangan membeli ini miniaturnya. Jangan yang instan. Kemudian contohnya yang ini, ya, ada jalannya, ada pohon, ada rumah. Bebas. Yang ini ada bangunan perkantoran, ini jalanan, ada mobil, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh maket ya. Nah, ini ada mobil. Boleh menambahkan pernak-pernik ya yang dibutuhkan ya. Misalkan, Bu, aku mobilnya nggak bisa buat, aku mau pakai mobil-mobilan yang ada di rumah. Boleh ditempelkan di sini. Ini rumput-rumputannya. Kalau Malika sih mobilnya dikit banget. Ya. Ini ya contoh-contohnya. Dan pasti adik nanti jadi marah. Ini juga pohon-pohonnya terbuat dari apa nih? Ada yang tahu nggak? Dari spons juga bisa ya teman-teman ya, dijadiin pohon ya, spons. Digunting dan dijadikan pohon-pohonnya. Nah, kalau yang ini bentuk miniatur yang asli, misalkan yang agak sulit pakai kayu kalau yang ini. Nah, teman-teman boleh menggantinya menggunakan kardus, pakai kardus bekas ya. Itu boleh. Pohon-pohonnya misalkan mau pakai kertas origami itu juga boleh dibentuk. Bebas ya. Oke, dari maket ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Paham? Ya. Paham ya? Hari ini harus sudah mulai buat ya. Nah, kemudian ya. Kenapa, Kak? Ada yang mau tanya? Bu, Ya. terakhir Bukan? kapan, Bu? Terakhir kapan? Sekarang udah masuk pekan keempat. Pekan kelima, pekan keenam ya? Bu Vida ya?
2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Pekan ke-7 itu sudah presentasi. Ini pekan keempat. Iya, berarti pekan ke-5 Pekan kelima masih ada. bikin, makanya masih bisa. Presentasinya kapan? 7 ya? Presentasinya pekan ke-7. Berarti 3 Jadi, minggu lagi, Kak. mulai dari sekarang ya buatnya ya, dicicil ya supaya tidak numpuk, tidak memberatkan teman-teman. Itu ya untuk pembuatan maket. Nah, ketika teman-teman presentasi, apa aja sih informasi yang harus disampaikan ketika presentasi selain maket yang ditampilkan ya? Nah, yang pertama, teman-teman ketika membuat maket, teman-teman itu menggunakan alat dan bahan apa saja sih? Nah, itu boleh diceritakan. Caranya gimana? Apakah membuat sendiri atau bersinergi sama orang tua di rumah, sama saudara? Itu boleh ya diceritakan ketika presentasi. Kemudian yang kedua, fungsi maket atau miniatur denah jalan yang teman-teman buat itu untuk apa? Kemudian yang ketiga, cuacanya gimana sih? Cuaca daerah tersebut yang teman-teman buat itu, teman-teman membayangkan keadaan atau mendung, boleh dijelaskan ya ketika nanti presentasi. Yang keempat, keadaan lingkungan di sekitarnya bagaimana? Misalkan teman-teman ke tempat wisatanya ke daerah pantai. Nah, di lingkungan di sekitar pantai itu ada apa? Misalkan banyak pohon kelapanya, berpasir, kemudian di sana jarang. Nah, di daerah pantai, misalkan kalau teman-teman proyeknya membuat ini ya, jalanan di sekitar pantai atau lingkungan di sekitar pantai, kira-kira mata pencahariannya itu kebanyakan apa ya di sana ya? Mata pencaharian itu pekerjaannya itu apa ya? Kebanyakan di sana. Dan yang keenam, teman-teman menceritakan perasaannya ketika membuat maket dan miniatur. Apakah senang, apakah ada kesulitan, apakah Bu ternyata susah ya membuat maket, atau Ibu aku senang membuat maket jadi aku bisa bersinergi sama orang tua. Bebas ya, boleh diceritakan perasaannya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya? presentasinya Kenapa, berapa menit? Kak? Presentasinya satu orang maksimal 7 menit ya. Paling lama 7 menit. Boleh kurang dari 7 menit. Bu, kalau ngerjain sampai malam gimana? Apa? Ngerjain sampai malam. Kan dicicil ini, Kak. Jadi teman-teman nggak boleh bergadang. Bukan nggak boleh sih. Jadi nggak bergadang kalau dicicil dari sekarang. Kan waktunya masih panjang. 3 minggu membuat maket. Dimulai dari hari ini ya. Besok juga masih pembuatan maket. Jadi besok nggak ada materi. Jadi materinya hari ini digunakan untuk mencicil pembuatan maket. Ya. Ibu, Ya. kertasnya ukuran berapa? Ukuran berapa ya Bu Fida? A3. A3 ya Kak? 3. Jangan besar-besar. Karton atau seperti yang buku gambar, karton apa Bu? Asturo. Asturo. Sebesar karton Asturo. Sebesar karton Asturo, Kak, A3. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Ya. Luna tidak mencoret-coret screen. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, Ya. ke kebun raya boleh nggak? Boleh. Bu, Berarti jalanan menuju kebun raya ya. Ada lagi? Itu catnya pakai Ada ya. alat warna apa aja? Ya, alatnya apa aja yang digunakan? Nih, bisa contohkan di sini ya. Teman-teman boleh menggunakan kardus atau boleh menggunakan papan juga boleh ya, atau duplex juga boleh, bebas ya. Yang buat alasnya itu keras ya, teman-teman ya. Jadi nggak lepek ya, nggak pokoknya yang kuat. Lemas. Lemas. Ya, supaya nggak lemas. Jadi kalau bisa bawahnya itu alasnya itu yang kokoh ya, supaya nggak jatuh.
Kalau punya kayu, misalkan punya papan di rumah boleh pakai papan, tapi ukurannya ukuran A3 ya. Kalau Kemudian gunting, lem, karton. Ini karton buat bangunannya, buat pohon-pohonan boleh. Nah, kalau misalkan teman-teman blok air aja boleh ya. Boleh cat akrilik nggak? Boleh. Bu boleh. Spidol boleh, krayon boleh. Itu. Apa? Nih, boleh pakai kertas warna atau origami ya. Dan menggunakan penggaris. Penggaris ini memudahkan teman-teman untuk membuat garis. Boleh ditambahkan pernak-pernik ya, yang tidak ada di sini boleh. Sekreasi teman-teman, sekreatif teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, alasnya boleh pakai gabus nggak? Boleh Kak, pakai gabus. Ada yang ditanyain. Ini hanya alat dan contoh Kak, jadi kakak boleh sekreasi jadi kakak boleh Iya. Tadi yang nanya pakai gabus atau styrofoam boleh, terus dilapisin sama karton. karton warna hitam juga boleh ya Bu. boleh pakai karton, boleh di lagi yang bertanyakan. Masih bingung nggak? Enggak. Udah ya, udah paham. Hari ini mulai ya, mulai buat ya proyeknya ya. Dicicil, setidaknya buat pola jalanannya dulu, denah jalannya dulu. Baru nanti tinggal ditempel-tempel bangunannya. Denahnya udah, Bu. Teman-teman harus buat perencanaan. Coba mendekat, Sauki. Itu, oh itu mah denah yang kemarin ya? Denah tugas yang kemarin ya Kak? Sekolah itu mah ya? Sekolah rumah ya? Denah rumah. Nanti membuat, sekarang beda ya proyeknya ya, bukan denah sekitar jalanan rumah, tapi kalau misalkan teman-teman mau ke tempat wisata boleh, jalanan menuju tempat wisata atau di sekitar wisatanya kayak gimana boleh. Kalau mau denah apa? Taman Helang. Apa Kak? Taman Helang boleh, bebas deh ya. Yang penting ada denah jalanannya, ada bangunan, kemudian ada tulisan jalan apa, rambu-rambu lalu lintas kalau ada boleh dipakai, seperti itu. Dari sekarang buat perencanaan ya, hari ini mau buat apa, besok buat apa, nanti misalkan hari Rabu, Kamis, Jumat mau buat apa, jadi dicicil dari sekarang ya. Deadline-nya mulai hari ini sudah mulai membuat project. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar project? Udah paham semuanya? Sudah. Sudah beli alat dan bahannya belum? Sudah. Belum ya, belum. Mulai sekarang mulai belanja ya. Ini mana sih? Mulai belanja alat dan bahan Lanjut. supaya cepat dieksekusi. Bu Ica, Ya, presentasinya tanggal berapa? presentasinya tanggal 27. Bu, tanggal berapa ya? Belum 4. tanggal 20. Ntar bisa lihat. Nanti diinfokan lagi Kak untuk Ini infokan lagi ya Kak. Bica lupa presentasinya tanggal berapa? ini. Sekarang kakak fokus dulu membuat maketnya. Nanti Bica share slide-nya ya. Kemudian sama deadline presentasinya nanti Bica ingatkan lagi ya. Oke, itu aja. Ada lagi nggak yang mau tanyakan? Jika tidak ada, kita sudah selesai. Sudah. Nggak ada? Udah paham ya? Bang. Oke.
Itu aja materi dari Bu Ica. Jika tidak ada lagi, kita ucapkan hamdalah bersama. Let's say hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.